Bersama kita ada Mas Yasir dan Riri. Alhamdulillah kita setahun sekali lah ketemu kita ya. Kondisi makin sehat ini? Alhamdulillah sehat, tapi kondisi sih makin banyak yang dirasa. Soalnya jangka panjang dari cuci darah itu justru banyak efek sampingnya. Oh gitu? Ya, Apa? Tambahan tulang keropos, kayak gitu. Terus PTH meningkat, paratiroid. Itu kemarin baru cek lab juga, semuanya pada naik. Tapi alhamdulillah ya ada istri yang mendampingi. Jadi sampai dihitung 1102. Ini seminggu kita. masih 2 kali. Seminggu 2 kali. Maksimalnya masih seminggu 2 kali ya? Iya, masih seminggu 2 kali dari Iya, awal. iya, iya, iya. Kamu tuh hebat ya dampingin, berarti udah 11 tahun dampingin ya. Masya Tapi Allah. kok itu ada kabar katanya mertua kamu malah suruh pisah. Oh itu dulu, karena kita kan menikahnya terbilang muda. Saat menikah aku umur 20, suami umur 21, baru setahun menikah langsung sakit. Mertuaku baik banget, Masya Allah, sudah almarhumah ibu mertuaku. Jadi mungkin beliau merasa ini anak orang, kasihan. Maksudnya kata dokter kan sudah divonis harus seumur hidup, masih muda, nikah juga baru, belum ada anak. Kita pulangin lagi aja ya, maksudnya nggak apa-apa. Yasir tanggung jawabnya kita ambil kembali, Riri bisa melanjutkan hidup lagi. Lebih mumpung masih mikirin muda. kamunya ya. Tuh, sampai kita lihat juga tuh. Jadi ini tuh udah kegiatan mingguan aja udah gitu. Seminggu 2 kali. Hari Rabu, Senin, Kamis. Senin dan Kamis. Kayak puasa ya. Iya. Jadi kalau udah dikatakan Senin tuh udah mulai drop. Senin itu seger lagi gitu. Biasanya kan cuci darah Senin, hari Minggunya tuh udah ngedrop. Karena kan cairan udah numpuk, racun udah numpuk, jadi udah harus dibuang gitu. Jadi setiap Senin dicuci. Terus nanti Selasa Rabu numpuk lagi, Kamis dicuci. Ya Allah. Ini setahun sekali kita ketemu, kurang lebih ya. Ini udah pertemuan ketiga atau keempat ya? Alhamdulillah. Tapi alhamdulillah ya Allah masih ngasih Panjang umur kamu juga. Iya benar, alhamdulillah ya. Amin ya Allah. Alhamdulillah. Tapi ada katanya pernah baca juga perasaan gak enak karena tidak bisa menafkahi secara maksimal gitu. Iya, dulu awal-awal. Awal sekarang mah udah ya sudahlah jalani ya. Ya, alhamdulillah ada aja terus rezekinya gitu. Di saat Allah menguji kita, alhamdulillah Allah pun memberikan kemudahan di jalan. Iya. Jadi kegiatan hari-hari sekarang apa? Kita sibuk ngapain ya? Antar anak sekolah. Paling kita sekarang paling affiliate aja sih gitu. Ya alhamdulillah ya itu dari Rumah sini ya, ada ya. dari rumah. Ya alhamdulillah yang penting kan kamu semangat bisa menjalani hidup. Ini ada yang mau ditanyain gak ke Ustadz? Ya, Mumpung- ya. Yasir, Ayah, ayo. Ada Ustadz nih. Silakan Iya, kalau aku Mas mungkin Yasir. tadi ada. Oh, Mbak Riri. Mbak Riri, ayo Mbak Riri. Coba lebih keras Mbak Riri. Gini Pak Ustadz, kan katanya kalau ujian itu bisa menjadi penggugur dosa, terus pahala sabar itu katanya luar biasa. Kami kan sudah diuji bukan waktu yang sebentar ya, 11 tahun lumayan. Alhamdulillah selalu belajar untuk sabar, tapi namanya manusia masih ada capeknya, kadang masih nangis tengah malam, masih kadang ngeluh juga. Apakah itu masih bisa jadi penggugur dosa atau malah pahala sabar kita jadi sia-sia kalau masih ngeluh? Gimana cara menguatkan hati biar menerima takdir ini? Ya, pertama ini memang janji Nabi ya Mbak Riri, bahwa orang yang sabar dengan sakit walaupun hanya demam, Allah ampuni, gugurkan semua dosa-dosanya. Bagaimana kalau kemudian Mas Yasir yang bukan sakit biasa tapi sakit yang membutuhkan kesabaran dan perjuangan yang luar biasa. Insya Allah kesabaran itu akan menghapus segala dan semua dosa-dosanya Mas Yasir. Tapi tidak apa-apa Pak Ustadz kalau masih kadang suka nangis. Oh, itu naluri manusia. Pada saat senang dia gembira, tertawa, saat dia diuji dengan cobaan, dia menangis. Itu manusiawi. Bahkan Nabi SAW pun ketika ditinggal wafat oleh anaknya, oleh istrinya, beliau juga meneteskan air mata sampai membasahi janggutnya. Jadi betul-betul air matanya bukan sedikit, begitu deras, begitu banyak. Itu bukan tanda tidak bersabar, tapi itu tanda cinta dan kasih sayang kita kepada suami atau kepada istri. Melihat perjuangan Mbak Riri, pasti juga Mas Yasir ya merasakan terharu dengan kesetiaan, terus mendampingi. Ini bukan istri yang biasa, ini istri kamu
istri yang luar biasa. Mudah-mudahan berkah dan pahalanya berlimpah. Suka ada perasaan sampai mau menyerah nggak sih? Kalau dari aku nggak ada, aku tuh takutnya suamiku yang menyerah. Maksudnya gimana ya caranya dia menguatkan, kadang tuh mungkin dari luar terlihat seperti kuat, ceria, tidak terlihat seperti orang sakit, tapi dalam 11 tahun tuh mentalnya naik turun. Kadang dia tuh udah nggak mau berangkat ke rumah sakit, nggak usah cuci Sempet darah, itu, di rumah kayak gitu? aja nunggu waktunya. Sampai pernah mau nyerah. Iya, awal-awal sih dulu. Tapi sekarang alhamdulillah semenjak ada anak sih benar-benar jadi penyemangat, jadi energi tambahan. Iya. Iya. Pokoknya harus sampai bisa ngelihat anak kita ngasih cucu ke kita. Amin ya Ya Allah. nggak sih, dampingin mereka semuanya ya. Amin. Amin. Ada pertanyaan nggak ke Ustadz? Ustadz, Ya. aku sakit kan udah lama ya, hampir 11 tahun gitu. Dan dalam 11 tahun ini aku nggak pernah berhenti berdoa untuk minta kesembuhan gitu. Ya Allah sembuhin, ya Allah sembuhin. Apakah aku harus lebih utama fokus minta kesembuhan atau mencoba untuk terus belajar mengikhlaskan takdir gitu? Dulu Nabi Ayub pernah diuji oleh Allah dengan satu sakit yang begitu lama dan panjang. Belasan tahun diuji oleh Allah. Sampai kemudian sang istri memberikan kode. Kenapa kamu tidak minta kesembuhan kepada Allah? Apa kata Nabi Ayub? Saya malu. Bertahun-tahun saya dikasih sehat. Baru dikasih sakit sedikit saja. Masa saya harus mengeluh? Nah kalau mau bicara soal apakah saya harus mengikhlaskan, saat ini Mas Yasir harus mengikhlaskan. Ikhlas tidak ikhlas, ujian tetap ada. Tapi kalau ikhlas, pahala berlimpah. Bahkan bi ghairi hisab. Pahalanya itu tak terbatas, kata Allah Subhanahu wa taala. Pahala orang yang bersabar itu tanpa batas. Jadi satu sisi mungkin secara manusiawi ujian ini berat. Tapi di sisi Allah ini tanda sayang Allah kepada Mas Yasir. Karena Mas Yasir diberikan pahala yang tanpa batas. Dan nanti di akhirat akan menikmati kebersamaan khalidina fiha abada. Selama-lamanya di dalam surga. Amin. Karena kebaikan yang hari ini Mas Yasir lakukan atas kesabarannya. Mudah-mudahan di Ramadan ini doa-doa kita dijabah sama Allah. Amin ya Allah. Cobaan-cobaan yang kita lalui membuat kita naik kelas dan Iya. bisa diangkat terus derajatnya. Kamu juga sehat terus ya. Dan Semangat jangan terus pernah ya. bosan ya Arapi untuk berdoa, nggak boleh putus asa. Karena tidak itu bukan belum itu bukan berarti tidak. Bisa jadi belum. Terus Allah cuma mau nguji, masih sabar nggak nungguin, ya? Masih sabar nggak menanti pertolongan saya? Bisa saja Allah sedang memberikan ujian atas harapan kita kepada Dia. Iya. Wah, terima kasih ya. Terima kasih untuk cerita-ceritanya semuanya. untuk semuanya. Terus juga perjuangannya sama buat suami ya. Insya Allah. Belum lengkap nih Mas Wid, ceritanya baru dikit nih tadi nih. Nggak apa-apa, nanti kita lihat lagunya yang sama Hadat Alwi. Kita rindu lagi. Terima kasih juga ya Ustadz. Ya. kasih. Oke, sampai ketemu di FYP berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallah lakum wa barakalaikumaa wa jama'a bainakum